Serius lu? Serius. Dan ini sudah punya orang Jogja nih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan gue lagi kepengen mencari napak tilas gitu ya, motor pertama gue waktu gue SMP kelas 2. Gue pertama kali dibeliin motor sama orang tua gue, yaitu Suzuki Satria 120R 2 tak tahun 2000. Gue ingat banget, warnanya hitam. Nah, gue udah mencari dan sekarang gue akan ke salah satu bengkel garage temen gue. Kebetulan dia habis ngerestorasi Satria dan katanya mau dijual. Gue nggak dikasih tahu berapa harganya, gue nggak dikasih tahu kondisinya. Dia cuma bilang udah lo kesini aja, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke bengkel temen gue di daerah Cibubur. Yuk. Cause I don't wanna be hate, like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned the lesson? Oke, ini dia tempatnya depan. Aduh, banyak banget itu Satria itu. Apaan tuh? Gokil. Waduh, racun. Nah, kita parkir dulu aja deh, mendingan. Gokil. Satria semua. Motor gua zaman SMP. Waktu masih ugal-ugalan. Ih, tapi ada banyak banget di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih. Gua nggak tahu yang dijual yang mana, yang punya orang kali, atau memang ini ready stock semua, nggak tahu kemana. Tapi ini motor dipajang doang, nggak ada yang jual apa? Brother, Dra. Itu dia tuh orang itu. Tuh orang itu. sorry, gua dari belakang tadi. Aduh, gimana gila, bro? Motor-motornya gokil. Sehat, bro? Alhamdulillah. Inilah motor-motor Satria Lumba, bro. Lumba-lumba Mahyu. Lumba-lumba Mahyu. 2 tak two stroke attack. Halo bro, gua Indra Muda dari Roda Tua Garage. Lokasi gue di Cibubur, di dalam perumahan kota wisata. Bengkel gue ini, gue lebih fokus ke restorasi, ada spare part juga, jadi spare part apapun, selama 2 tak, kita ada semua teman-teman. Jadi kita fokusnya ke 2 tak, gitu. Bro, kemarin kan kita ngomong nih, gue lagi nyari motor kan, motor zaman gue SMP. Kebetulan motor SMP gue pertama kali adalah Satria model yang kayak gini nih. Dulu gue bilangnya sih Satria kotak ya, orang sekarang bilang lumba-lumba, hiu. Ini kok jadi banyak? Lu siapin buat gua apa gimana nih? Jadi gini bro, kemarin sebenarnya pas kita komunikasi, ini yang gue bilang di WhatsApp ini ready semua. Cuma dalam waktu seminggu itu ternyata udah keambil 3 sama orang. Serius lu? Serius. Cepet banget. Emang kenapa sih sekarang orang lagi nyari Satria apa gimana? Jadi tuh sebenarnya yang dibeli tuh history. Mungkin di zaman SMP dulu dia belum bisa beli bro. Setuju. Pas sekarang punya uang, betul, dia beli nih motor kayak gitu. Ya sih, karena ini juga gue pertama kali punya motor. Ini dibeli nama almarhum bokap gue. Waktu gue SMP, tepatnya kelas 2 pada tahun 2000. Cuman, oh ini nih yang tahun 2000 nih. Nih teman-teman nih. Bener. Ini yang tahun 2000 nih. Gue kayak gini, cuman warnanya hitam. Dulu masih ada yang 5 speed. 5 speed. Gue ambil yang 6 speed, 120R warna hitam full kayak gitu. Itu agak langka justru yang sekarang tuh 5 speed warna hitam, serius. Itu ada customer gue minta 2 dan gue belum bisa dapat barangnya. Shit. Adanya merah nih. Ini merah. Gak apa-apa, kita bahas-bahas dulu aja. Dari yang nggak tahu nih harganya, gue juga belum cek berapa. Dia nggak mau ngasih tahu harganya berapa, kayak tanya surprise. Karena sesama pemilik nama Indra, Ari Indra Perkasa dan Indra, jadi katanya ada harga sesama Indra. Ada bro, aman. Oke, kita bahas dulu yuk satu-satu. Gue pengen ngebahas dari yang tipe paling lama. Yang merah dulu. Wah, nyala lagi lampu indikatornya. Kita tes nyala ya, ya. Aduh. Coba, bismillah. Dulu motor gue juga agak susah nyala, jadi harus dicuk. Motor tua nih. Oh, nyala. Knalpotnya udah pakai AHM. Tapi suaranya, ini motor gue begini suaranya. Ya, 2 tak dulu. Memang agak seperti ini lah. 2 tak segini tuh udah bisa dibilang halus. Ini tahun 2000-an. 2000-an. Belum pakai dis belakang, bisa dilihat teman-teman. Di sini masih tromol, masih bawaan. Single disc. Dan ini aslinya harusnya jari-jari. Betul. Aslinya jari-jari, karena waktu generasi yang ini belum ada disc brake-nya. Ini masih standarnya Satria, masih jari-jari.
peralihan dari Satria S 125 speed, nggak pakai kopling, Benar, non kopling. dan yang pakai kopling. Nah, abis itu gue inget banget di tahun 2000 somethingnya itu muncul yang biru. Biru waktu zaman Kenny Robert. Kenny Robert. Kenny Robert Wah, juara GP 500 itu gua ya. kemarin ada 2 bro. Baru gua kirim semua tuh. Dan muncul abis itu ini nih, si Orange nih. Si Orange ini baru muncul di 2002. 2001-2002 gue lupa tepatnya. Dan sudah mempergunakan aslinya pelek palang. Dan udah cakram belakang. Ini cakram belakangnya udah bawaan dari Suzuki Satria-nya. Tapi knalpotnya nggak ini sih. Ini knalpotnya udah racing. Ih, Okcer coy. Jahat, ini jahat. Mesinnya jahat. masih oke lah. Sini masih oke ya. Oke, sekarang kita bahas aja. Udah, gue jauh-jauh dari Depok ke sini ya kan. Siap. Di keluar tol segala macam. Macet gak tuh bro? Wih, bukan main. Parah ya. Tapi ya terbayar sih. Alhamdulillah. Terbayar ngelihat beginian tuh. Sorry. Hiburan buat gue. Nah, mana yang dijual dan harganya berapa? Ini 1, 2, 3. Yang ini gue tinggal kirim doang nih bro. Ini Oke. masih proses lah. Nah yang saran gue buat lo sih, ini yang nggak banyak PR. Karena bodinya masih original, stripping Orion, part masih banyak Orion semua, 85% lah ini Orion. Jadi nanti bro tinggal touch up sedikit, udah cakep nih motor. Oke. Gitu. Untuk gua, ya harga normal dulu lah. Siap pajak. Berapa nih? Pajaknya Ini gimana? kita ngobrol pajak. Ini pajak on. Pajak on? Iya, ini Tumben. pajaknya on. Iya, karena di Jarang loh, sumpah jarang loh. serius, di tempat gue itu ada 3. Pertama, fisik kita perhatiin. Oke. Kedua itu pajak. Pajak itu harus on. Oke. Lalu yang ketiga itu mesin. Jadi itu 3 itu paling penting, yang paling gue perhatiin selama Poin ini. pentingnya Gitu, ya. benar. Untuk harga nih. Oke, harga. Untuk harga di Taruh. tempat gue. Untuk harga di tempat gue, ini kita nggak ngomongin harga khusus buat Enggak, oke. bro dulu ya. Iya, harga Jadi normal harga aja. di gue itu normalnya itu full restorasi itu di angka 20 sampai 25 juta, bro. 25 juta. Full restorasi. Sampai baut itu kita nggak ada yang namanya karat. Jadi kalau lu temenan gue di Instagram, gue sering bilang jangan ada karat Di antara kita. Asik. Bener tuh. Gue sih nggak sanksi ya dengan kualitas yang lu jual. Cuman gini, Ya. gue coba diskusi dulu dengan teman-teman di bengkel. Siap. Gitu kan, teman-teman di Street Art. Tentu kan lu juga tahu, gue juga punya Tahu bengkel dong, kan. bro, Jadi pastilah. ada rasa gatel pengen ngulik juga Betul, gitu betul, kan. betul. Gue akan tanya dulu ke mereka, kira-kira mendingan gue ngambil ini yang 15 juta Betul. atau jangan-jangan yang udah Yang udah selesai. selesai. Tapi sebelum gue nanya sama tim Street Art, gue mau tahu yang paling mahal mana sih? Ini. Yang ini udah punya orang Jakarta. Itu restorasinya doang apa sama unit? Sudah sama unit, tapi pajaknya belum gua urus mutasi. Jadi Oh, dia harus bayar di luar ya, di luar itu, biasa di luar itu. ongkir dan lain-lain lah. Yang Kayak lebih 30 mahal lagi kenal. yang mana? 30 nih. 30 kenal lah. Ada yang lebih mahal lagi? Ada bro. Mana? Ini yang lagi proses. Ini lebih detailing dibandingkan yang depan nih bro. Ini belum selesai ya teman-teman ya, Belum, bisa lihat ya. ini belum Akinya selesai. belum ada, belum. Ya karena ini gua ada kemarin gua nyari kulitnya harus SGP, ownernya minta kulitnya harus SGP, jadi ada kesulitan di sana gue. Jadi yang gue bilang kita ada duit, barang belum tentu ada bro. Oke. Nah ini detailnya lebih detail lagi. Ini dibandingkan yang itu paling berat itu di bagian pelek sama di ban. Dia Kenapa? pakai pelek ini Daichi Alloy. Untuk peleknya sendiri itu udah 6 juta bro. Oh. Peleknya doang. Jadi peleknya itu udah 6 juta. Ditambah dia pakai Pirelli Diablo Rosso Sport ini nih, Rosso Corsa nih. Rosso Depan Corsa, belakang. Oh iya, baru ya. Ini Iya, ada, jadi masih kurang ada lebih labelnya. masih ada labelnya, bro. Kurang lebih untuk bagian pelek sama ban aja udah 7 ribuan. Pasti. Dan minta dicat lagi. Ah, Cat cakep. lagi. Minta cat lagi. Cakep. And finally, totalnya berapa? Ini nyampe 50-an. Serius lu? Serius. Dan ini sudah Gocap. punya orang Jogja nih. Nggak masuk akal, Gak gila masuk lu. akal, serius gak masuk akal. Siapa namanya nih orang Jogja? Biar Itu- gue sebutin nih di YouTube gue. Om siapa Ini namanya? Ada 2 gue punya customer. Yang pertama dia nggak mau sebut nama, bro. Oke. Gue nggak boleh upload. Yang Oke. satu lagi nggak boleh sebut daerah. Oke, yang Jadi ini itu nggak privasi boleh dari juga. ownernya, betul. Coba Oke. kalau kalian temenan sama gue di Roda Tua Garage, kalian udah tahu nih motor punya siapa. Oke, Om hamba Allah, kalian 50 juta buat beli Satria Gila R. sih, gila. Come on. Gila sih. Gila. Gue aja yang ngebangun mau gila sih. gua. Makanya. Ya. Oke, bro. Gue test ride dulu, boleh nggak? Boleh dong. Sebelum boleh gue dong. memutuskan dan gue juga ngobrol sama tim gue. Boleh, Kita test siap. ride dulu ya. Yang ini udah punya orang, takut kenapa-napa lah. Gue juga. Kita Siap. test ride ini untuk membuang uang tabungan saya senilai 15 juta, beli motor yang dulu saya pernah punya. Kita test ride.
ngebul. Ya inilah motor SMP gua. Waktu zaman gue SMP maksudnya. Satria 2 tak. Oke. Sekarang kita coba yang ini. Nah, motor gue kayak gini nih, tapi warnanya hitam, tahunnya sama kayak gini, belum cakram belakang juga. Oke, ya sedikit mengobati rasa kangen gue lah terhadap zaman sekolah gue dulu. Ya udah, kayaknya gini aja video gue untuk hunting Satria 2 tak ini. Gue udah merasakan lagi memori zaman SMP gue dulu waktu motor dibeliin sama almarhum bokap. Itu aja. Gue akan langsung ke Depok, ke workshop. Gue akan tanya-tanya ada tim Street Art Custom, kira-kira kita akan beli jadi di sini di Roda Tua Garage, atau kita akan beli bahan kemudian kita restorasi sampai keren. Kita pulang ke Depok. Teman-teman, gue udah balik ke rumah. Kemarin gue udah liatin Suzuki Satria 120R-nya. Nah, sekarang gue udah panggil tim dari Street Art, ada Firman dan juga Mang Roni, untuk kita ngebahas. Nah, sekarang gue mau kasih lihat nih. Kemarin fotonya kayak gini nih. Ini Satrianya nih. Nah, gue harus mikir. Kira-kira ya lumba-lumba. Mendingan beli jadi di sana, beli bahan di sana terus modif di sana, atau kita cari bahan yang mungkin murah, terus kita build seperti biasa, kalian cari untung gitu ya, atau kayak gimana. Nah, supaya diskusinya asik nih, gue sengaja di sini ngopi-ngopi bareng tim SAC. Lu mau kopi nggak? Boleh. Gue ada kopi nih. Nah, cuman gue berubah dikit ya. Gue harus berubah kali ini. Gue mau jadi baristan. Lo tau nggak baristan? Barisan kopi instan. Yoi, barista kopi instan. Jadi lu semua tuh bisa jadi baristan di rumah masing-masing dan di mana aja. Karena gue akan pakai ini nih, Delicioso Caffino. Ini kopi kalau kita seduh dengan proper, rasanya bakalan kayak di kafe-kafe. Percaya nggak lo? Nggak percaya sih. Nggak percaya kan? Oke, sekarang gue seduhin nih. Nah, ini adalah toppingnya, bold cappuccino topping, yang membuat kopi ini menjadi pasti rasa kopinya, karena terbuat dari kopi asli. Karena semua orang bisa jadi barista kopi instan. Ini kopinya nih, coba dites dulu. Kalau gue juga udah ada, spesial juga. Berasa di kafe kan? Karena kopinya udah mantap, berarti diskusi kita akan mantap. Kira-kira gimana menurut Man mengenai Satria 120R yang mau coba kita bangun? Kalau menurut gua pribadi sih mendingan kita beli di luar aja yang harganya lebih murah. Oke. Restorasi di workshop nanti. Oke, itu dari secara harga. Nah, sekarang problemnya kan murah itu kan biasanya juga ada masalah kan. Tapi kan kalau kita ngambil yang murah-murah aja, kadang-kadang suka masalah di mesin. Nah, lu kan di tim mekanik, coba jelasin ke teman-teman, masalahnya tuh apa sih biasanya yang terjadi di Satria yang setahu lu pernah pegang gitu? Coba lu jelasin, Mang Ron. Umumnya sih ya di kelas Satria 120R yang body hiu, body lumba ya, yang tadi kita lihat. Iya, lumba-lumba. Yang kotak. Biasanya itu kayak pengapiannya kadang-kadang suka ada trouble tuh, suka yang berebet-berebet, dan setengah seher juga udah mulai ya usia juga ya. Udah 20 tahun nih motornya. Yang paling riskan untuk Satria 120R ini pompa olinya. Kalau misalnya piston, blok, Itu masih bisa dicari, tapi kadang-kadang dengan seusia itu ya suka agak-agak PR juga sih. Agak PR. Nah, kalau di body-bodinya sendiri untuk pengecatannya bakalan ribet nggak kita? Kalau untuk paintingnya sendiri sih, kalau misalkan dibalikin ke originalnya lagi sih nggak terlalu rumit. Karena seperti biasa ya, gue nggak mau kita main striping stiker. Gue mau lu airbrush kayak
ori, kayak dulu TS segala macam. Itu nilai plus kita kan. Jadi menurut lu gimana nih? Satu, ada 2 pertanyaan. Kopinya enak nggak? Kopinya Kopi enak banget. Enak. Tuh. Enak kopinya. Seruput lagi. Yoi. Nah, yang kedua, menurut lu kita coba cari nggak sih? Gue sih sempet nyari ya. Suzuki Satria itu paling murah itu gue bisa dapat di harga 7,5 juta kemarin. Nah, harganya kan setengah tuh. Nah, setengah budgetnya itu apakah kita bisa buat restorasi? Setengahnya kayaknya masuk ya buat restorasi. Di luar jasa ya, kalau kita itu. Berarti kan jasanya kita nggak hitung. Jadi keputusan lo? Ya kayak tadi aja. Kita beli di luar, kita restorasi ulang lagi. Oke. Menurut lu Mang Rom? Kayaknya emang harus beli di luar deh. Oke. Jadi kita benar-benar bahan dari nol. Jadi kita lebih puas Lebih juga puas. secara Startingnya tuh hasil benar dari nol gitu. Oke, kalau gitu karena udah sepakat, Firman sama Mang Roni bilang gua harus mendingan kita build aja dari nol, kita cari bahan yang murah, kita restorasi, kita kerenin, kita jual kalau untung. Ya kan? Seperti biasa. Ya sudah, kalau gitu gua akan cari. Nah, buat temen-temen yang mungkin punya Suzuki Satria yang pengen dijual gitu kan, kondisinya tawarin aja dulu. Gue sih ngambil range-nya di angka 7 juta sampai 7,5 juta. Kalau kalian ada yang mau jual dengan harga segitu, langsung aja bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram gua. Itu aja episode kali ini, kita berburu motor waktu gue SMP. Napak tilas gitu ceritanya ya. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet cokok. Gua Rida Perkasa dan tim Street Art Custom. Bye-bye.